yang lama dinantikan, Juru Selamat bertolong, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Malam ini kita akan menyalakan lilin Advent terakhir kita sebelum malam Natal. Kami sudah menyalakan lilin untuk harapan, damai, dan sukacita. Pada minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin harapan. Pada minggu Advent kedua, kita menyalakan lilin damai. Dan pada minggu Advent ketiga, kita menyalakan lilin sukacita. Lilin hari ini membuat seluruh karangan bunga cerah. Lilin ini mengingatkan kita pada keindahan anugerah Allah. Tuhan telah memberi kita banyak karunia. Kadang-kadang kita mencoba menghitung berkat-berkat kita dan daftarnya selalu panjang. Namun dari semua pemberiannya, tidak ada yang lebih besar dari pemberian putranya Yesus. Dalam memberi kita putranya, Dia memberi kita dirinya sendiri. Minggu ini kita menyalakan lilin kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mengirim bayi ke medan perang. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengapa Allah memilih seorang perawan untuk mengandung Yesus? Itu tentu saja bukan karena ada sesuatu yang buruk atau mengerikan tentang seks, seperti yang dipikirkan beberapa orang. Itu tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai anak Allah. Dia bukan makhluk setengah-setengah. Tidak. Ini adalah penggenapan janji yang Allah buat kepada seorang raja yang sangat frustasi bernama Ahaz. Bertahun-tahun yang lalu melalui Nabi Yesaya, Ahaz sedang menghadapi perang dan dia berusaha mengatasinya sendiri alih-alih meminta bantuan Tuhan.
Tuhan tetap menjanjikan bantuan itu dan bahkan mengundangnya untuk menyebutkan keajaiban sebagai bukti, dan Tuhan akan melakukannya. Namun Ahaz justru menolak. Bisakah kamu mempercayainya? Jadi Allah memilih mukjizat ini sebagai gantinya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan memanggil namanya Immanuel. Siapa yang mengirim bayi ke perang? Hanya Tuhan Allah yang senang menggunakan yang lemah untuk menjungkir balikan yang kuat. Dan dalam hal ini, Dia datang sendiri, bukan orang atau utusan yang lebih rendah. Tuhan datang sebagai bayi manusia ke dunia ini untuk mengatasi semua kekuatan iblis. Melalui hidup dan matinya di kayu salib, Dia menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Dan melalui kebangkitannya, Dia memberi kita hidup abadi bersamanya selamanya. Siapa lagi yang akan memikirkan hal-hal itu seperti itu? Apa yang Engkau lakukan membuat kami takjub, Tuhan. Terima kasih. Amin. Diskusi. Jika Tuhan menawarkan pilihan Ahaz, apa yang akan Anda pilih? Lemah? Kapan dalam hidupmu engkau telah melihat Tuhan menggunakan sesuatu yang lemah untuk mengalahkan yang kuat? Baca Mazmur 2, yaitu tentang Yesus. Apakah ada yang mengejutkan Anda tentang cara mereka menggambarkan Dia? Kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya rahmat bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin,
sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam